Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hari Hermawan. Saya dosen dan peneliti dari Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta. Spesialisasi saya adalah manajemen kepariwisataan. Semester ini saya mengampu mata kuliah pengantar hospitality dengan bobot 2 SKS. Ruang lingkup mata kuliah pengantar hospitality adalah mempelajari segala hal yang terkait pada industri hospitality atau industri yang bergerak pada bidang ramah tamah yang melingkupi hotel, restoran, maupun recreation. Tujuan pembelajaran mata kuliah pengantar hospitality ini adalah: 1. Mahasiswa memiliki kemampuan yang mendalam terkait konsep-konsep hospitality. 2. Ruang lingkup usaha hospitality. 3. Karakteristik bisnis hospitality. 4. Pelayanan prima sebagai ruh dari usaha di bidang hospitality tersebut. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan memiliki keterampilan dalam mempraktikkan pelayanan prima hospitality. Mahasiswa juga harus memiliki kompetensi dalam menganalisis kasus-kasus hospitality atau kepariwisataan, dan harus mampu juga dalam merumuskan alternatif solusi yang mungkin bisa diterapkan dalam mengatasi berbagai masalah-masalah tersebut. Selain itu juga, mahasiswa juga harus menunjukkan perkembangan sikap yang positif, ramah, serta mental yang siap dalam melayani. Karena sikap tersebut adalah sikap-sikap yang harus dimiliki sebagai calon insan atau pengusaha di bidang hospitality atau pariwisata. Untuk mencapai kompetensi tersebut, pada mata kuliah pengantar hospitality ini, mahasiswa akan diberikan beberapa materi terkait konsep dasar hospitality. 2. Ruang lingkup usaha hospitality. 3. Karakteristik bisnis hospitality. 4. Pelayanan prima sebagai ruh dalam bisnis pariwisata. Selanjutnya, mahasiswa juga akan diberikan materi pengenalan terkait berbagai kasus-kasus terkini dalam bisnis hospitality dan beberapa alternatif yang mungkin dapat dilakukan. Teknik pembelajaran saya akan konsep DIE, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk mencapai efektivitas pembelajaran, saya menggunakan berbagai media dalam proses belajar. Yang pertama, menggunakan buku yang saya tulis sendiri yang berjudul Pengantar Manajemen Hospitality. Yang kedua, saya juga menggunakan website yang dapat diakses melalui tautan harihermawan.com. Selain itu, saya juga menggunakan media audio visual dapat diakses melalui channel YouTube saya harihermawan.com. Nah, tentu media ini juga bisa dipilih oleh mahasiswa mana yang lebih nyaman digunakan, karena materinya juga sama, cuma beda dari sisi media. Dalam proses pembelajaran mata kuliah pengantar hospitality ini, saya menggunakan berbagai pendekatan untuk membangun adanya interaksi yang positif antar dosen dan mahasiswa maupun sesama mahasiswa. Salah satu yang saya lakukan adalah presentasi. Yang kedua, menggunakan model diskusi kelompok. Yang ketiga, role play. Metode evaluasi pembelajaran atau penilaian, saya menggunakan pembobotan, yang mana komponennya adalah kehadiran yang diberi bobot 10%, kemudian keaktifan di kelas ataupun keaktifan dalam proses pembelajaran secara keseluruhan yang diberi bobot 25%, dan ujian tengah semester 25%, kemudian ujian akhir semester sebanyak 40%. Nah, dari semua bobot ini nantinya akan
menjadi komposisi atau komponen nilai akhir 100%. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan rekaman pembelajaran pada pembelajaran mata kuliah pengantar hospitality yang dilakukan menggunakan media Zoom seperti berikut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Pak. Baik ya. Baik, Pak. Siang, Pak. Baik, Pak. Selamat siang, Pak. Sudah lama tidak ketemu. Wah, ada yang baru di perjalanan nih, Larissa ya. Ya, kita menyambung materi Iya, Pak. yang kemarin. Kita menyambung materi yang kemarin. Masih di mata kuliah pengantar hospitality. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan hospitality sebagai sebuah usaha jasa ya. Ya, memang kalangan umum mengatakan bahwa industri hospitality itu merupakan industri jasa. Jadi core-nya itu jasa ya, bukan di produknya. Walaupun mungkin kayak akomodasi itu juga jual kamar kan, tetapi fokusnya lebih ke jasa. Dari sudut pandang yang digunakan itu dari sisi industri jasa. Ya, ini mungkin materinya agak bersinggungan dengan materi khusus. Ada mata kuliah namanya pelayanan prima. Nah, ini kita agak sedikit mirip, agak bersinggungan ya, walaupun nanti secara lebih detail Anda akan mempelajarinya di mata kuliah pelayanan prima. Namun di sini kita sudah akan belajar core-nya ya. Dari sebuah pelayanan itu ada apa sih yang perlu diperhatikan. Nah, seperti itu. Pokok bahasan pada siang hari ini, saya akan mengajak Anda untuk mempelajari terkait dengan konsep pelayanan prima ya. Kalau kita bicara jasa, berarti pendekatan yang sering dipakai adalah pendekatan pelayanan prima. Pelayanan prima itu pelayanan yang terbaik, gitu kan? Katanya seperti itu. Prima itu terbaik. Terus kedua, kita akan membahas sedikit mengenai konsep kepuasan. Pelayanan dan kepuasan itu saling terkait ya. Karena output dari pelayanan itu adalah kepuasan ya, kepuasan pelanggan. Nah, nanti outcome-nya bisa banyak hal gitu kan. Dari pelanggan yang puas itu bisa berdampak pada banyak hal. Bisa kita mendapatkan loyalitas dari pelanggan dalam artian nanti akan datang lagi ke tempat kita gitu kan. Dengan pelayanan yang menyenangkan, yang memuaskan, pelanggan bisa jadi mungkin merasa senang terus ngasih tahu ke temennya yang lain gitu kan. Nah, atau disebutnya rekomendasi ya. Sering dikenal sebagai rekomendasi kalau dalam bahasa pemasaran. Selain itu kita juga akan membahas lebih khusus terkait 5 dimensi pelayanan. Sebetulnya dimensi pelayanan itu banyak ya. Tidak hanya 5, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8 gitu. Tapi kita kembalikan dulu ya, kita belajar yang 5 dulu. Kalau menurut saya sih yang 7 dan 8 itu pengembangan dari 5 ini sebetulnya. Nah, nanti yang lain silakan dipelajari sendiri. Boleh-boleh saja ya kita menggunakan referensi yang lain dalam hal belajar pelayanan ya. Terus pokok bahasan selanjutnya ada kunci bisnis hospitality. Kunci sukses bisnis hospitality. Jadi walaupun sama-sama industri jasa, tentu industri hospitality itu punya karakteristik yang sedikit berbeda daripada industri jasa pada umumnya. Contoh misalnya
industri jasa pengiriman, itu kan beda kan. Atau industri jasa servis kendaraan, servis itu juga jasa, tapi nanti akan sedikit beda pendekatannya dengan hospitality. Gitu. Makanya kita ada kuncinya, gitu. Ada kunci-kunci tersendiri. Bagaimana sih harusnya dalam mengelola bisnis hospitality. Nah, tujuan pembahasan nanti diharapkan setelah kuliah ini, mahasiswa mampu mendeskripsikan definisi dan konsep pelayanan. Jadi kalau saya minta deskripsikan atau jelaskan, itu Anda bisa menjelaskan. Kedua, mahasiswa bisa menjelaskan definisi dan konsep kepuasan. Ketiga, mampu menganalisis penerapan 5 dimensi pelayanan. Nah, ini tingkatnya lebih tinggi daripada hanya sekedar menjelaskan ya. Kalau menjelaskan ya kita deskripsikan aja apa yang kita tahu. Tapi kalau menganalisis beda. Menganalisis itu kita harus bisa mengkritisi juga. Jika ada pelayanan seperti ini nanti benar atau salah. Kalau salah, sisi yang salahnya di mana. Nah, itu analisis. Mahasiswa mampu menjelaskan kunci sukses pelayanan hospitality. Itu yang terakhir. Nah, ini saya share biar Anda punya ukuran output dari pembelajaran pada siang hari ini. Kira-kira Anda cukup menguasai inilah, 4 item ya. 4 item kompetensi. Sumber banyak buku, salah satunya jika Anda mau ada buku saya gitu. Hasil rangkuman dari berbagai sumber juga sebetulnya. Dan hasil dari pengalaman yang saya tuangkan di situ. Nah, pelayanan prima atau sering dikenal sebagai pelayanan terbaik. Nah, pelayanan prima itu nilai dari sebuah perusahaan jasa ya. Pelayanan, kalau jasa ya pelayanan. Pelayanan yang bagaimana? Tentunya pelayanan yang terbaik atau performa pelayanan yang terbaik yang bisa ditawarkan kepada pelanggan. Kalau di wisata ya kepada wisatawan itu pelayanan yang terbaik. Bagaimana mewujudkannya? Nah, itu kan menjadi pertanyaan berikutnya kan. Kita sudah tahu kalau pelayanan itu ya harusnya pelayanan terbaik. Tetapi bagaimana mewujudkannya? Itu yang susah kan. Tapi sebelum itu kita akan kasih dulu. Kenapa sih harus pelayanan? Gitu. Nah, ini ada filosofi ya. Nilai filosofi dari pelayanan dalam bisnis. Mohon di mute ya, yang tidak ingin berbicara atau tidak sengaja membuka mic, silakan di mute lagi. Nah, pelayanan itu menjadi dasar atau motivasi dari pelaku bisnis. Harusnya ya, sebetulnya tidak hanya pelaku bisnis lah. Bahkan orang manusia itu kan pada dasarnya didesain untuk melayani kan. Kalau kita tinjau dari sisi agama pun sama kan. Manusia itu kan diciptakan untuk menyembah Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Dalam artian melayani kan berarti melayani, kita harus mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu kan dari sisi agama. Dari sisi lain mungkin, dari sisi lain kalau Anda punya jabatan apapun itu sebetulnya Anda itu melayani. Semakin tinggi jabatan harusnya Anda maknai semakin tinggi Anda punya kesempatan untuk melayani orang lain. Jadi sama gitu. Kita mau jadi apapun, bahkan mau jadi presiden itu juga tugas utamanya melayani sebetulnya. Menjadi raja itu melayani, bukan dilayani ya. Ada yang pengen jadi pejabat, motivasinya pengen dilayani gitu. Biar saya punya kekuasaan, biar saya bisa memerintah orang, bukan, itu salah ya. Justru jabatan itu, kekuasaan itu Anda peroleh dengan
tujuan agar Anda itu punya kesempatan yang lebih besar dalam melayani orang yang lebih banyak gitu kan. Nah, saya setuju dengan ada satu kutipan dari film ya. Kalau pernah melihat Spider-Man gitu kan, semakin besar kekuatan Anda, maka akan datang tanggung jawab yang semakin besar. Gitu. Itu kata Prof, kata Paman Ben atau siapa itu di dalam film Spider-Man. Itu setuju saya, setuju. Karena itu memang sesuai dengan filosofi pelayanan ya. Semakin besar kekuasaan Anda, justru tanggung jawab Anda untuk melayani sesama itu semakin besar. Anda jadi presiden, nah mungkin nggak jauh dari itu. Mungkin suatu saat lah nanti Anda akan duduk di birokrat kan, atau menjadi kadin, kepala dinas, menjadi bupati di daerah atau sebagainya. Nah ini mohon diingat bahwa tugas Anda itu melayani. Jadi jangan malu ya menjadi pelayan ya. Wah kerjaannya jadi pelayan, tidak gitu. Kita tuh jadi apapun sebetulnya pelayan. Mau jadi presiden ya pelayan, mau jadi lurah, kepala desa ya pelayan gitu kan. Cuma skopnya aja yang beda kan. Kekuasaan Anda yang Anda peroleh untuk memberikan manfaat itu yang beda. Tapi prinsipnya sama, Anda ada untuk melayani. Bahkan tadi saya singgung dari perintah agama pun sama gitu kan. Anda dihidupkan ke bumi itu kan untuk melayani. Kalau dalam Islam menjadi khalifah fil ard gitu kan. Pemimpin di bumi. Nah, pemimpin itu melayani gitu. Melayani. Bukan pemimpin itu menguasai, bukan. Artinya pemimpin itu melayani. Itu dari sisi filosofi. Jadi Anda itu memang di S1 disiapkan menjadi pelayan. Tapi konotasinya jangan dianggap remeh ya, jangan dipandang remeh. Kok pelayan sih gitu. Ya tadi saya sudah menjelaskan bahwa sebetulnya gitu, semua manusia itu memang ada untuk menjadi pelayan, kan membawa kebaikan untuk sama, intinya itulah. Jadi kalau dibilang pelayan, jangan. Ini materi yang kemarin sebetulnya sudah Anda pelajari secara mandiri terkait 5 dimensi pelayanan. Namun ini saya jelaskan kembali karena bagi saya ini sesuatu yang sangat penting untuk dipahami ya. Banyak teori lain yang menyebutkan tidak hanya 5. Tadi saya sudah singgung, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 8, dan sebagainya. Itu silakan dikembangkan. Tidak salah Anda belajar itu juga. Gitu. Ini dasarnya ini. Tapi pengembangannya ada banyak. Nah, mungkin dari sini ada yang perlu ditanyakan? Saya, Pak. Boleh? Bikin news. Baik, Pak. Terima kasih untuk penjelasan, Pak. Yang mau saya tanyakan itu menyangkut yang tadi di kepuasan pelanggan tentang marah dan skeptis atau apa itu, Pak. Di situ Pak menjelaskan bahwa kita dapat menjadi masalah itu dapat menjadi solusi bagi kita untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Okay. Yang mau marah atau dipendam, yang mau saya sampaikan di sini itu tentang terkadang dalam satu perusahaan atau satu bidang jasa itu pelayanannya itu tidak memuaskan sehingga menimbulkan kemarahan dari pelanggan. Yeah. Dan tidak jarang juga bahwa banyak terjadi bahwa masalah-masalah itu tidak dapat dijadikan sebagai solusi, tidak dapat ditanggapi dengan baik sehingga menimbulkan macet pada perusahaan tersebut dan bisa juga berujung pada bangkrut. Yang tentu dengan ada masalah-masalah yang lebih besar. Untuk mengubah semua itu masalah-masalah menjadi solusi itu kan dalam satu perusahaan itu tentu ada banyak orang yang bekerja. Bagaimana cara-cara praktis yang bisa Bapak anjurkan supaya
dalam hal seperti ini, keadaan seperti ini dapat memadukan anggota perusahaan yang banyak itu untuk menyelesaikan masalah. Saya kira itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Eugenius Manimau. Pertanyaan yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau kita bicara organisasi, memang kita tidak bisa memungkiri bahwa banyak orang yang berperan di situ. Mungkin kita sudah baik, tetapi mungkin teman kita yang tidak baik, gitu kan? Maksudnya seperti itu ya. Nah, ini juga menjadi evaluasi gitu. Kalau dulu pernah saya sampaikan bahwa hospitable itu sebetulnya kewajiban dari semua lini perusahaan ya, baik itu dari tingkat paling bawah, operator, termasuk security, CS, apa itu kalau di hotel ya, waitress dan sebagainya, sampai ke level paling tinggi, GM ya, kalau perlu sampai ke owner. Itu semua harus bisa mengaplikasikan konsep-konsep, nilai-nilai filosofi dalam bisnis hospitality. Yaitu kasusnya agak susah ya kalau memang tapi tidak jarang seperti itu. Memang di dunia nyata beberapa orang sudah bagus, namun masih ada 1-2 itu yang ternyata tidak bisa merespon komplain dengan positif. Itu sering terjadi seperti itu gitu. Nah, yang perlu kita tekankan mungkin perlu diberikan training, briefing secara periodik ya, mungkin 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, diingatkan kembali terkait dengan handling komplain atau pengendalian komplain ya. Nah, secara umum hal yang perlu disampaikan, satu itu kalau menghadapi pelanggan marah, satu tentunya didengarkan, biar diungkapkan dulu apa keluh kesahnya, kita jangan intervensi dulu. Kedua, kalau pelanggan memang komplain dan terkait dengan performa kita, itu jangan defend. Tahu defend nggak? Defend itu menyangkal dengan berbagai alasan. Wah, ini misalnya, ini pernah kejadian waktu saya kerja di hotel Aston dulu, kita mengelola banket. Nah, tidak sadar itu marketing itu jual hall itu secara bersamaan dan eventnya itu agak saling bertentangan ya. Di hall A itu eventnya itu anak muda, ya tahu sendiri karakter anak muda itu pasti rame-rame gitu kan, jingkrak-jingkrak, berisik gitu. Sementara hall sampingnya itu rapat gitu. Eventnya meeting gitu. Ya tentu saja yang meeting itu komplain gitu kan, komplain marah-marah dan sebagainya. Nah, kita bisa saja gitu, karena kita di banket, kita bisa saja defend. Itu yang saya maksud defend. Kita bisa saja sebetulnya melemparkan masalah itu ke marketing kan, karena yang jual ini kan marketing. Kita banket ya tinggal terima BO aja kan. Event ordernya kita terima, kita laksanakan gitu aja. Nah, kita bisa saja melemparkan masalah itu ke marketing. Namun kan tidak seperti itu gitu. Karena kalau kita seperti itu, justru pelanggan akan semakin marah. Gitu. Ya yang bisa kita lakukan jangan defend gitu. Kalau memang itu kekurangan ya akui gitu. Itu bahwa itu sebuah kesalahan. Mungkin dari sisi kita apa sih yang ini? Mungkin dari banket itu sebetulnya juga ada salah. Biasanya SPV itu kalau ada function, ada event yang mau masuk itu pasti ditanya itu. Eventnya apa, itu kaitan dengan event apa yang terjadi secara bersamaan dan saling mengganggu atau tidak. Biasanya itu ditanyakan. Gitu. Nah ternyata itu juga kesalahan bersama kan, kita nggak bisa defend. Ya sebetulnya ya awalnya memang kesalahan di marketing, tapi sebetulnya itu tidak murni kesalahan marketing. Itu saja gitu. Kita jangan langsung menyangkal gitu. Kalau ada tamu komplain, jangan langsung menangkap. Karena pelanggan itu kan juga tidak bodoh. Mereka juga pinter gitu. Kalau kita defend,
mereka juga akan semakin menyerang gitu. Kok bisa gitu kan? Kok bisa 2 hall dijual secara bersamaan sedangkan eventnya saling bertentangan gitu. Nah, itu ya seperti itu contoh ya. Contoh. Itu saja kalau saya. Sebenarnya ada banyak hal nanti bisa dipelajari secara ini, tapi intinya itu dengarkan baik-baik, jangan defend dulu gitu. Jangan defend. Kalau memang itu masukan ya diterima gitu. Marah itu kan isinya 2 ya. Marah itu isinya 2. 1 umpatan, 1 masukan gitu. Pasti isinya itu. Nah, saran yang umpatan, sifatnya itu umpatan tuh ngomong nggak jelas itu, nggak ada tujuannya, dia hanya meluapkan emosi gitu. Itu nggak usah didengerin gitu. Kalau itu sifatnya saran, saya nggak suka ini terlalu berisik, ini gimana sih gitu, jual event kok tidak ada koordinasi gitu. Nah, itu saran gitu loh, kita dengarkan gitu. Oh, berarti kesalahan kita ada di koordinasi gitu, antar departemen. Nah, lain kali kalau kita menerima event order itu kita cek dulu gitu, kesiapan kita sedang ada apa gitu. Terus jangan sampai bentrok seperti ini tadi. Nah, itu contoh ya. Contohnya dalam menghadapi itu. Pokoknya yang sifatnya itu umpatan, dia hanya menyalurkan emosi tanpa ada maknanya sama sekali, jangan didengarkan. Maksudnya jangan didengarkan, jangan diambil hati. Kita tetap mendengarkan. Ini jangan diambil hati. Namun yang sifatnya itu kritik itu berarti kan ada tujuan untuk perbaikan. Yaitu dengarkan, karena itu kesempatan yang langka untuk Anda bisa mendapatkan feedback. Feedback itu penting agar kita bisa ke depannya lebih baik. Nah, itu dari saya, Mas. Seperti itu. Nah, nanti jam terbang itu akan turut menyesuaikan ya, bagaimana Anda bisa menghandle sebuah komplain, menghandle kemarahan orang lain. Nah, itu jam terbang. Karena terapi setiap orang itu beda-beda. Gitu. Oke, mungkin itu ada lagi mungkin? Atau sudah? Terima kasih, Pak. Ya. Sudah nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita akhiri. Untuk presensi akan saya share di Classroom setelah sesi ini saya tutup. Jangan lupa presensi dari saya. Sekian, terima kasih. Kita ketemu lagi di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.